Kalau lo bener-bener nggak bisa ngadepin diri lo sendiri, Mm-mm. cara terakhir adalah ya udah, cara terakhir ketika lo tidak bisa menghadapi diri sendiri, ya udah lo harus ke psikolog gitu sih menurut gue. Harus dapat bantuan profesional ya. Yes, minta Heeh. bantuan profesional. Karena hai, kalau bicara lagi nih dengan gue si kakak Dan gue si dan Ade, yes, dan kita udah lama banget nih lama guys. banget ya. Iya, udah lama banget kita nggak ketemu nih di podcast Tele Udah sebulan, Bicara. udah berapa lama ya? Hampir sebulan ya kalau nggak salah ya. Banyak kejadian-kejadian Hmm, tidak terpikirkan ya, Jack ya. banyak banget kesibukan Iya, yang tidak terbayangkan juga. tidak terbayangkan. Iya, kayak gue tuh ya, Mm, dosen favorit gue habis meninggal mm, dunia. Terus Iya. gue berduka Mm, banget tuh habis nenek gue meninggal mm, dunia juga. Jadi ya udah, sebelumnya adalah kan cerita mm, anak-anak muda gitu Iya. kan. Dan gue juga akhir-akhir ini juga disibukin sama revisi skripsian gue nih yang udah alhamdulillah untung udah daftar juga gue sidang. Alhamdulillah guys, Iya. akhirnya Zaki sidang. Makanya dia bilang kayak, ayo dong, gue mau terkenal nih habis sidang. Kata dia gitu, minta podcast lagi deh dia. Iya dah, mungkin seenggaknya biar tenang dulu lah ya, udah bisa daftar. Tapi ngomong-ngomong nih, Ih, selama 1 bulan ini nih kayaknya banyak yang apa tuh peristiwa yang udah kita lewatin ya. banyak banget. Kalau Heeh. dibahas sekarang semua nanti basi ya. Cuma Iya. kita shock banget gak sih, Jack, yang Mm, kita obrolin kemarin itu? Ya ampun. Gila ya anak mm. muda zaman sekarang ya. Iya, sebenarnya sih kalian pasti udah tahu juga kan siapa tuh si Dinda House sama Renaldi Mbayang yang nikah muda. Heeh. Sebenarnya tuh nggak cuma mereka Cuma doang kan, yang dulu, yang kemarin juga banyak sih yang nikah muda, artis-artis. banyak Heeh. banyak banyak fenomena Pak Arte gitu Mm-mm. banyak, dan mereka benar-benar bilangnya cuma 2 bulan kenalan ya, berapa kali Mm-mm. ketemu, cuma 3 kali ketemu ya. Cuman ya istilahnya ta'arufnya cepet lah. Sebenarnya itu sih dalam Islam pun hal yang gimana ya, hal yang biasa ya gitu, zaman Mm-mm. Nabi juga seperti itu gitu. Cuma kan Mm-mm. kalau zaman Nabi kan benar-benar gimana ya, sahabat Mm-mm. sama sahabat kayak gitu loh, Heeh. ketahuan gitu kan Heeh. caranya. Kalau ini gue kagak ngerti, maksudnya itu bukan ranah kita, cuma yang bikin Mm-mm. kita shock itu bukan merekanya, tapi Heeh. komentar-komentarnya yang bilang kayak, ya Ya ampun, ampun, lucu kasihan. banget ya. Aduh, ubu banget sih. Jadi pengen cepet nyusul nih. Nggak cuma itu doang, mereka ngerasa kayak, ya ampun, hidup lu udah lengkap banget ya mbak, gitu. Kayak, aduh, Mm-mm. mau ngikutin, kayak gitu-gitu. Nah, Mm-mm. komentar-komentar ini yang menurut gue tuh bermasalah gitu loh. Mm-mm. Kenapa? Karena banyak banget orang berpikir setelah menikah, udah, Mm-mm. kagak banyak, kagak, apa aja, kayak, Happy kayak ending kalau di, gitulah ya, didongeng ah, gitu. kalau didongeng gitu kan, kayak, Mm-mm. eh ya kayak gitu yang kita Iya. selalu dengerin kayak, ih udah enak banget, Ih, udah udah enak, enak udah banget nikah tamat, ya. tamat gitu kan Tamat gitu kehidupannya doang. kan. Atau mungkin, Kayak, aduh capek nih skripsi revisi mulu, aduh pengen nikah aja deh rasanya. ya banyak banget tuh. Anjir, gue pernah kayak gitu dulu tuh. Gue gak usah ngomongin orang ya, tapi gue pernah kayak gitu dulu tuh. Saking gue stres ya sama So- skripsi ya. Soalnya ini relate sama teman-teman cewek gue yang kayak gitu. Aduh pusing nih revisi, pengen nikah aja deh rasanya. Padahal itu bukanlah jawaban kebahagiaan, ya kan? Karena Mm-mm. bahagia itu nggak ada jaminan dalam bahagia itu guys. Gitu. Gue banyak Mm-mm. ketemu nih orang-orang, Mm-mm. banyak banget ketemu orang-orang yang mendapat yang lagi quarter life crisis gitu, Jack, ya Heeh. kan? Gue Mm-mm. pernah bilang sama lu kan, gue pengen banyak Mm-mm. teman di Mm-mm. mana-mana gitu kan, bahkan Mm-mm. beberapa di penjuru dunia gitu kan. Mm-mm. Dan ternyata tuh nggak cuma di Indo aja. Nah, kalau ada di Indo banyak kan teman-teman Mm-mm. adik-adik di kampus dulu yang Mm-mm. tiba-tiba bilang, kak butuh ketemu kak, ngobrolin tentang quarter life crisis. Entah Mm-mm. dia ngomongin tentang karirnya gimana nih kak, gitu, bingung sama karir, sama jodoh. Bahkan Mm-mm. bingung bingung sama dia harus ngapain gitu loh dalam hidup ini, kayak gitu kan, kayak nggak ada Mm-mm. motivasi gitu hidupnya. Heeh. That's why. Nah, pas gue ngobrol itu nggak cuma anak muda doang ternyata. Maksud gue nggak cuma anak muda Indonesia doang nih. Di luar negeri juga sama kayak gitu. Yes, bahkan orang yang di UK, orang yang di
Timur Tengah, Middle East sana juga mengalami hal yang sama gitu loh. Gue tuh kayak, oh ternyata nih, dan beberapa orang yang ngobrol sama gue tuh bilang sampai I wanna kill myself, kayak gitu-gitu loh. Kayak serius loh, kata gue gitu kan. Gue gak kepikiran sama sekali. Gue kayak, gila ya orang bisa kepikiran ya, kayak gitu loh. Dan gue nggak yang bilang kayak really nggak kayak gitu, karena gue juga pernah ngalamin hal kayak gitu juga. Pas banget waktu itu gue di umur berapa ya, gue kehilangan bokap ya kan. Gue nggak punya saving, gue nggak tahu karir gue gimana, job juga menurut gue kayak ini bukan jalannya gue, kayak gitu-gitu ya. Kayak gue mau S2 tapi gue takut ninggalin nyokap gitu, gue baru kehilangan bokap, kayak gitu Jak, banyak banget. Gue ditawarin ke S2 ke Perancis, ke Hong Kong sama dosen gue, langsung enggak mas, enggak, kayak gitu loh. Dan sekarang gue nyesel banget ya gitu, gara-gara ternyata tuh emang umur 20 sampai umur 25 itu emang 19 sampai 25 itu ternyata masa-masa pencarian jati diri Jak. Jadi itu hal yang sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat biasa gitu. Ada yang beberapa orang ya jadinya ini frustasi sampai bunuh diri ya. Contoh aja lah, idol Korea banyak kan di umur 25-an kan bunuh diri, banyak kan gitu. Bahkan sampai ada artikel kayak gitu. Ada juga yang kayak siapa tadi namanya? Rain Bayang sama si Dinda Hau, bahkan gue nggak tahu itu namanya. Ada juga yang mungkin di masa-masa itu ya akhirnya butuh orang di samping dia kan, butuh pendamping, entah itu sahabat atau husband or wife kayak gitu kan. Itu hal yang biasa menurut gue. Cuma maksud gue itu nggak menyelesaikan masalah lo. Lo harus self love gitu loh. Lo pernah nggak sih ngalamin yang kayak gitu Jak? Pengen cepet-cepet nikah gitu? No, maksud gue kegalauan. Oh, pernah. Kemarin kan, ya itu kan relate banget kemarin. Pusing banget gue sama skripsi. Revisi terus. Kayak apa-apa tuh gue salah terus di mata pembimbing gue. Tuh maaf ya Pak kalau misalnya gue ngomong kayak gitu. Iya, tapi sempet kepikiran kayak, kok gue salah terus ya? Apa gue lebih baik ini aja lah, pergi aja lah gitu-gitu. Iya, itu bahkan cuma skripsi doang kan. Iya. Kalau quarter life crisis itu benar-benar tentang kehidupan. Lu bentar lagi bakal ngalamin kayak gitu tuh. Ada waktunya lo yang kayak, kok gue ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Nah, gara-gara sosial media lo udah mulai tuh ngebanding-bandingin diri lo sama yang lain tuh. Kayak, teman gue udah jadi politisi, teman gue udah bikin startup gitu kan. Ini lagi kan beberapa yang gue kenal startup di Indonesia itu teman-teman orang-orang yang pernah gue kenal dulu kan. Gue ngapain aja dalam hidup gue kayak gitu loh. Itu ngebayang-bayangin ternyata zaman dulu. Lo tau nggak caranya gimana cara ngadepinnya? Cara ngadepinnya itu gimana coba? Penasaran gue. Ya. Ternyata tuh cara ngadepinnya itu ilmu ikhlas. Let it flow. Ilmu ikhlas. Pakai ikhlas. Oh, ikhlas. Yes, lo ikhlas aja, lo let it flow dulu kayak oh ya udah emang gue kayak gini, udah lo terima diri lo maafin diri lo pergi yourself kayak gitu. Ya udah mungkin gue salah jalan dulu, tapi ini bukan berarti akhir gitu kan. Ya nggak sih? Gue pernah kayak gitu tuh. Gue jadi tuh ternyata orang ngalamin quarter life crisis itu jadinya insomnia. Terus kenapa? Karena dia punya overthinking kali ya. Ya, overthinking. Terus juga di hidup tuh kadang ada yang punya ambisi sangat tinggi atau emang nggak punya ambisi sama sekali gitu kan. Jadinya overthinking kayak gitu, susah tidur jadinya gitu. Nah, ya itu satu-satunya jalan tuh cuma ilmu ikhlas. Lo maafin diri lo let it flow. Kalau lo mau marah-marah, kalau lo mau sedih-sedih gitu. Tapi gini, maksud gue kenapa kayak gitu, karena kalau pendam-pendam itu bahaya buat diri lo kayak gitu loh. Jadi lo kalau lagi marah udah marah aja, kalau mau sedih aja, kalau bahagia aja kayak gitu loh. Nah, kalau misalnya gue pengen marah, itu gue mesti lampiasinnya ke siapa coba? Masa ke orang lain sih? Kalau gue sih dulu ya caranya gue ininya ya gue nonton kayak gitu. Misal kalau lagi marah udah nonton film sadis atau horror aja udah. Kalau gue misalnya lagi sedih terus tapi gue sedih nih, ya udah gue nonton drama Korea yang bikin gue nangis kan.
Biar sekalian air matanya keluar gitu ya, biar plong gitu ya hati rasanya ya. Iya, terus bermanfaat juga kan, gue jadi tahu oh cara shootnya begini-begini nih gitu kan. Gue dulu anak broadcast kan, jadi gue sangat tertarik dengan itu gitu. Terus habis itu juga lo bisa apa sih, apa ya, lo bisa nonton variety show yang lucu, banyak banget kan gitu. Atau lo nonton YouTube, kalau sekarang udah banyak YouTube, kalau dulu kan belum kan, masih masa gue belum ada yang kayak gitulah, yang prank-prankan gitu, nggak banyak. Maksud gue tuh, lu kalau bilang lo feeling alone sekarang tuh, maksud gue tuh sarana lu tuh lebih banyak dibandingin zaman gue kayak gitu loh. Iya, Pak. Iya sih, gara-gara sarana sosial media jadinya lo makin terkikis lagi kan, masih kayak kok mereka udah kemana-mana sih kayak gitu, gue masih di sini aja gitu. Cuma lu jangan apa ya, lo kalau lagi jalan di tempat ya nggak apa-apa gitu loh. Semua orang tuh ada waktunya gitu ya buat maju sendiri gitu ya. Yes. Terus kalau lagi jalan di tempat ya nggak apa-apa, jalanin aja. Kuncinya tuh jalanin aja dulu gitu. Karena menurut gue dalam hidup itu orang nggak selalu bisa menjadi win gak kayak gitu. Lo fail dulu, terus akhirnya ya udah lo bisa yang win gitu loh. Bahkan ketika lo banyak gagal, lo bakal jadi wise man gitu loh. Lo bakal jadi orang yang bijak kayak gitu loh. Lo akan jadi kayak, lo bakal lebih dewasa ngadepin sesuatu gitu. Dan banyak banget jak orang sukses tuh bukan di umur 30, 40, bukan cuma itu, banyak loh yang umur 50, 60, banyak kan banyak pasti gitu. Iya, jadi ketika lo ngerasa lagi depresi nih gitu, tenang aja. Maksud lo harus pelan-pelan maafin diri lo, dan kalau lo bener-bener nggak bisa ngadepin diri lo sendiri, cara terakhir adalah ya udah, cara terakhir ketika lo tidak bisa menghadapi diri sendiri, ya udah lo harus ke psikolog gitu sih menurut gue. Harus dapat bantuan profesional ya. Iya sih, minta bantuan profesional. Karena apa ya, nggak gini loh, ketika lo cerita sama temen lo, nggak semua temen lo bisa mengerti itu gitu loh. Keluarga pun juga nggak bisa ngerti, kadang juga nggak bisa ngerti juga ya. Ketika nih Jak, gue cerita sama teman-teman gue kan masalah depresi tuh belum tentu mengerti, ya kan? Belum tentu mengerti maksudnya. Apalagi keluarga juga ada yang belum tentu ngerti kan, keluarga sendiri. Bener. Kalaupun kadang lu cerita nih gitu, cara dia menyampaikan juga yang kayak gimana ya? Oh, gue sih pernah kayak gitu, tapi yang gitu-gitu amat ya. Nah, itu bahaya tuh buat orang depresi. Itu ya namanya kan? kalau nggak salah apa tuh, toxic positivity itu namanya tuh. Iya, itu yang paling bahaya. Dan kebanyakan orang-orang tuh ngelakuin hal yang kayak gitu. Cara nggak sadar juga kadang suka ngelakuin kayak gitu kan. Iya, gitu loh. Dan karena gimana ya? Sebenarnya apa yang dialamin orang sama orang lain kayaknya sama gitu loh. Iya, tapi nggak sesama itu, pasti beda lah pasti tiap orang itunya. Iya, tapi maksud gue tuh cara menghadapi tiap orang tuh pasti beda. Kenapa? Karena punya culture sendiri, punya pengalaman punya personality sendiri. Yes, punya pengalaman yang beda kayak gitu. Jadi nggak bisa disamain tiap orang kayak gitu sih maksud gue. That's why kalau misalnya gak ada lagi yang bisa ngedengerin lo, ya udah lo harus cari bantuan profesional gitu maksud gue. Dan ini tentang love yourself ya, maksudnya lo benar-benar tentang diri lo gitu. Itu tuh beneran lo nggak boleh depend sama siapapun gitu, lo nggak boleh ketergantungan sama siapapun gitu. Maksudnya gimana tuh? Begini, oh gue bakal bahagia nih kalau gue nikah, oh gue bakal bahagia nih kalau karir gue ini, gak kayak gitu loh, gak kayak gitu aja gitu. Lo kalau mau love yourself itu benar-benar tentang diri lo gitu, tentang kebahagiaan diri lo, dan lo nggak tergantung dengan apapun sebenarnya kayak gitu loh. Jadi kebahagiaan lo itu berasal dari diri lo sendiri gitu ya, bukan dari orang lain atau pasangan lo gitu ya? Dan bukan dari environment segala macam, bukan. Ini tentang diri lo kayak gitu maksud gue. Kalau dan ketika misalnya orang ngerasa kayak lo harus berubah deh, lo harus gini, enggak gitu cara mainnya, nggak kayak gitu. Lo tetap jadi diri sendiri aja, dan lo harus confidence dengan itu kayak gitu loh. Dan lo ketika lo mulai gak nyaman sama diri lo,
saat itu lo bermasalah kayak gitu. Ketika lo mulai ngerasa nggak nyaman, ketika lo mulai kepikiran aneh-aneh, berarti ada yang salah nih gitu. Nah di sana mungkin lo bisa cerita sama teman-teman lo yang mungkin akan mengerti. Kalau enggak lo cari bantuan cepet-cepet gitu. Karena gue banyak menemukan teman-teman yang bahkan udah nikah pun pasangannya pun belum tentu gimana ya, belum tentu mau ngerti keadaannya dia gitu ya. Bukan, mungkin dia mengerti tapi nggak paham cara memperbaiki gimana gitu. Akhirnya cari bantuan profesional itu bagus menurut gue gitu. Dan lo jangan sampai lo ngerubah personality lo, ngerubah apapun karena kata-kata orang, jangan kayak gitu loh. Lo tetap jadi diri sendiri aja. Karena ketika lo nyaman sama diri sendiri lo sudah cukup. Itu udah cukup banget sumpah. Gue ngerasain banget ya kalau dulu tuh gue selalu nuntut diri gue harus gini, punya ambisi. Itu masa-masa muda kan bergejolak kayak gitu kan. Gue harus ini nih, gue harus ini, temen gue udah kayak gini nih. Kalaupun gue gak peduli sama temen kan, gue tetep yang kayak, gue kok sama-sama aja sih sama kayak kemarin kayak gitu loh. Tapi semakin gue ngerasa ya umur 27-28 ya, gue mulai yang nyaman sama diri gue sendiri. Gue yang gak pernah lagi, sampai sekarang aja gue gak pernah kepikiran kayak ini dua anak gue punya ini gimana gue kayak gitu loh. Nah kalau buat bercanda pasti ada kan, gue cuma nggak pernah masuk ke diri gue lagi karena gue ngerasa kayak gue sampai sekarang mikir kayak I'm singer for life pun nggak ada masalah kayak gitu loh. Walaupun sebenarnya secara agama nggak boleh kan gitu. Tapi maksud gue, tapi itu saking gue nyamannya kali ya, saking gue nyamannya ya, dan itu sebenarnya nggak boleh juga. Maksud gue sesantai itu sekarang kayak gitu loh. Nah gue kenapa ngomong kayak gini karena teman-teman yang mungkin dengan podcast ini lagi ngalamin hal yang sama hal yang serupa kayak gue dulu, ternyata bisa kayak gue loh kayak gitu, dan mungkin lo bisa lebih baik lagi dari gue kayak gitu maksud gue. Lo santai aja, let it flow aja gitu, ikhlas aja, jalanin apa yang depan mata lo sekarang. Menurut lo ini jalannya, ini nggak ada jalan, kayak gue bakal jalanin tempat, nggak apa-apa, jalan aja dulu, nanti bakal ada pintu kebuka kok, tenang aja. Intinya tuh semuanya tuh ada waktunya ya. Ya. Setiap orang tuh punya ceritanya sendiri, jadi lu santai aja. Nah, lu let it flow aja dulu, jalanin aja sekarang, ngalir aja. Nanti Allah bakal nge-guide lo ke arah yang lebih baik, tenang aja. Wah gila nih wejangannya nih. Aturan mah lo kasihnya tuh waktu gue lagi revisi itu, sebenarnya tuh gue tuh waktu itu down banget tuh gara-gara direvisi terus. Kayak gue udah ngomong deh sama dia. Iya udah ya. Sampai dia kayak iya juga ya kak gitu guys, emang gitu. Kalau masa-masa sempit diinget gue, kalau udah ini selalu nuntut, kok gue gak pernah cerita sih sama gue kayak gitu mulu guys. Tapi gimana, gue emang selalu disalahin. Udah gak apa-apa. Ya udahlah. Sebelum gue disalahin lagi, kita tutup aja guys. Ya. Yes. Gue udah berasa jadi Umi Titik loh hari ini. Bagian akhir doang ya, ada Allahnya ya. Bermanfaat banget ini. Mudah-mudahan, amin. Dan gue cepet banget ya. Iya. Dan kita nunggu ya, kalau misalnya ada teman-teman yang mau cerita tentang ini dan mau diwawancara, boleh banget hubungin kita ya. Langsung ke IG kita aja. Ya. Bye guys. Bye.